The Emrus Show, membaca yang tak terucap, memahami yang tersembunyi. Halo, Bang Emrus. Halo, Selamat, salam sehat. Salam ya, sehat dari Papua. berarti itu udah selamat petang lah di sana ya, Bang ya. Sudah 5:30 lah. Udah ini ya, udah mau menjelang malam ya, udah mau maghrib ya. Betul, karena 2 jam Ya, lebih ya. dulu di sini. Ini Bang Emrus masih di Papua, ya kita masih akan melakukan apa namanya podcast. Kita akan Emrus Show melalui Zoom ya. Nah, Bang Emrus, ini beberapa hari kemarin lagi heboh ya. Setelah Ya, muncul ada namanya Raja Jawa, ya. Sekarang ada lagi raja baru nih. Orangnya sama, tapi dia jadi raja, dikasih gelar raja di Lampung. Nah, kita mau bahas dulu Bang. Ini soalnya rame, panas gitu ya. Nah, ada simbol-simbol politik yang mungkin bisa kita perdalam, bisa kita gali dan berharap Bang Emrus akan menjelaskan kepada kita secara komunikasi politiknya. Baik, nah Bang ini kalau melihat peristiwa tersebut ya, safari politik Pak Jokowi, yang pertama itu dia datang ke Lampung, kemudian ada sebuah prosesi adat pemberian gelar sebagai seorang raja. Nah, bagaimana menurut Bang Emrus dalam perspektif komunikasi politik? Bagaimana seharusnya publik membaca pemberian gelar adat kepada tokoh politik seperti Jokowi? Apakah lebih dominan seperti penghormatan budaya atau ini sebenarnya sedang bermain politik simbol atau komunikasi politik? Gimana menurut Bang Emrus? baik. Yang pasti ini adalah permainan simbol ya, menggunakan simbol-simbol. Pemberian gelar adat atau raja dari suatu daerah tertentu atau komunitas adat itu tidak sembarangan. Karena yang memberikan pun penuh dengan peraturan-peraturan kebiasaan adat yang mereka lakukan. Dan yang menerima pun tidak boleh orang sembarangan. Karena menurut saya bahwa ketika melekat gelar adat dari suatu komunitas masyarakat tertentu kepada orang tertentu, misalnya kepada Jokowi, dalam perilaku Jokowi sebelum dan sesudah menerima itu harus dilakukan suatu pengkajian mendalam. Apakah memang sudah pantas diberikan gelar adat itu kepada Pak Joko Widodo? Karena pemberian gelar adat sesuatu yang sakral, sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian kita lihat ke depan, apakah perilaku ucapannya adalah ucapan yang sangat spiritual, sangat bijak, sangat menghargai suatu dinamika di tengah publik, baik perilaku verbal maupun non-verbal. Oleh karena itulah, saya pikir ini menjadi suatu tugas berat bagi Joko Widodo untuk mengemban tugas sebagai bagian dari adat yang dia terima. Sehingga perilaku-perilakunya harus mencerminkan daripada kemuliaan daripada adat itu sendiri. Saya berpendapat bahwa seharusnya penerimaan gelar adat itu harus dilakukan secara khusus. Jadi artinya Joko Widodo datang ke sana khusus untuk itu. Nah, apakah dia ke sana khusus untuk itu atau memang itu sebagai part of bagian daripada kunjungan yang dilakukan sebagai kunjungan politik dan lain-lain sebagainya. Kalau saya berpendapat karena gelar adat itu sesuatu yang sakral, harus itu dihormati dengan datangnya khusus untuk itu dan pulang kembali ke Solo. Tetapi tidak boleh disambi. Misalnya karena berkunjung ke sana lalu sekaligus menerima gelar adat, itu menurut saya kurang bijak. Begitu ya.
Jadi oleh karena itulah saya tidak tahu apakah Pak Joko Widodo datang ke sana khusus untuk itu. Kalau itu kita apresiasi. Tapi ketika datang ke sana ada tugas-tugas lain atau penerimaan itu sebagai suatu tidak utama, justru tugas lain yang utama, ini menurut saya kurang bijaklah, ya. Jadi oleh karena itulah tidak sembarangan orang menerima gelar adat atau raja atau apapun namanya, karena adat itu atau komunitas itu adalah sangat sakral sekali. Dan kemudian perilaku-perilakunya juga harus mencerminkan kesatriaan, karena adat komunitas ada di situ unsur kesatriaan loh. Ada di situ unsur kepemimpinan, ada di situ unsur kebijaksanaan. Nah, sebentar lagi kan Joko Widodo akan menghadiri sidang tentang yang diajukan beliau kepada dua orang, yaitu Tifa dan Roy Suryo, sidang pengadilan. Nah, dia harus satria juga dong. Sebagai orang yang menerima gelar adat, dia harus satria hadir di tempat itu. Harus gentleman, harus punya leadership. Dan bila perlu, seorang tokoh adat biasanya akan terbuka orangnya. Kalau terbuka, saya kira tidak ada salahnya Joko Widodo mengatakan bahwa sidang terbuka. Begitu. Walaupun misalnya pengadilan memutuskan tidak sidang terbuka gitu ya. Sidang terbuka, live siaran langsung. Jadi kalaupun hakim menawarkan tidak siaran langsung, harusnya sebagai kepala adat, sebagai orang yang menerima, orang yang satria, karena orang yang menerima gelar adat itu orang yang terbuka loh. Orang yang dekat dengan rakyat, orang yang suka berdialog. Tidak ada politik panggung belakang, panggung depan. Jadi untuk itu, saya mengharapkan Pak Joko Widodo nanti mengatakan, sebagai orang yang menerima gelar adat, ia mengatakan bahwa sidang saya yang saya hadapi sidang terbuka saja. Karena saya ingin proses ini didengar oleh para pemangku kepentingan rakyat, di mana dia pernah menerima gelar adat. Catatan saya tidak kali ini dia mendapat gelar adat kan, dari suatu daerah-daerah tertentu. Jadi untuk itu saya kira para tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar yang pernah menerima, pengen dong melihat pemimpin yang sudah menerima gelar adat itu Joko Widodo, satria menghadapi sidang. Itu suatu hal yang menurut saya supaya sinkron gitu loh. Jangan di satu sisi menerima gelar adat yang memang sangat sakral tersebut, sangat penuh kepemimpinan, penuh bijaksana, tapi di sisi lain nanti tidak hadir via Zoom misalnya, seperti itu. Jadi saya mengatakan hadir di sidang pengadilan dan sidang terbuka itu jauh inline dengan gelar adat yang diterima tersebut, supaya memang ada suatu tanggung jawab. Lagi pula, kalau misalnya nanti tidak hadir di sidang, orang berkunjung aja safari bisa ke daerah, gitu ya, ke beberapa daerah. Masa sidang pengadilannya tidak hadir? Jadi kita mengharapkan Joko Widodo hadirlah di sidang pengadilan, karena berkunjung saja safari politik aja ke beberapa daerah yang jauh, jauh di sana dibanding dari Solo ke Jakarta, atau jangan-jangan ada rumahnya di Jakarta, kan dekat. Jadi kalau dia tidak hadir pada sidang nanti secara langsung, saya kira suatu hal yang tidak produktif. Di tengah Joko Widodo pernah menerima gelar adat dari berbagai daerah. Demikian. Baik, tadi Abang menyinggung soal kalau dia benar-benar ingin menerima gelar itu, seharusnya agendanya khusus gitu ya, tidak ada agenda lain. Nah, namun kan kenyataannya bahwa dalam penganugerahan gelar itu ternyata ada agenda politik gitu ya, ada safari politik. Nah, sehingga bagaimana menurut Abang momennya ini ya, kemudian akhirnya banyak yang menyeret-nyeret dengan politik simbol, dan ada tendensi gitu ya, ketika dia akhirnya menginjak kepala kerbau gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita menjadi
pertanyaan di publik saat ini adalah apakah memang gelar yang diberikan kepada Jokowi itu benar-benar sebuah penganugerahan penghormatan kebudayaan atau sebenarnya itu hanya menjadi alat politik, alat pencitraan, bahkan yang paling parahnya ketika kita melihat eksesnya sekarang menjadi pesan untuk menyerang atau merendahkan salah satu partai tertentu. Bagaimana menurut Anda? Baik, yang terakhir menarik. Saya melihat tidak mungkin dia merendahkan satu partai tertentu yang sudah sangat besar gitu ya. Emang siapa? Pak Joko Widodo gitu kan? Iyalah, saya tahu pertanyaan abang itu. Dia saja jadi besar karena partai tertentu kan? Nggak usah lah saya sebut nama Ya. partainya lah. Tidak ada apa-apanya. Karena perjuangan partai tersebut saya kira sudah mencatatkan sejarah, yaitu apa? Reformasi, demokrasi kita, kan begitu. Jadi oleh Ya. karena itu tidaklah punya katakanlah kekuatan Joko Widodo untuk menyampingkan suatu partai besar tersebut. Saya kira tidaklah levelnya Joko Widodo dengan partai tersebut. Partai itu kan partai besar itu, yang memperjuangkan kebebasan berpendapat, yang memperjuangkan demokrasi, yang memperjuangkan pluralitas, yang memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika, yang memperjuangkan merah putih. Begitu. Kalau Joko Widodo, ya sorry to say, masa pemerintahannya kan ada korupsi di Pertamina hampir 1.000 triliun kan, dugaan. Nah, itu suatu bukti bahwa leadershipnya di mana. Utang kita membengkak. Di mana kepemimpinannya? Baru kemudian dia membentuk BGN dan mengangkat kepala BGN. Dadang, korupsi, diduga korupsi, ditangani oleh kejaksaan. Coba menarik loh Bang. Di BGN itu ditangani oleh kejaksaan kan? Mengenai korupsi di BGN. Satu pimpinannya, dua wakilnya. Baru kemudian Pertamina yang diduga 1.000 triliun ditangani oleh kejaksaan. Nah, ini menarik kalau kita melihat. Oleh karena itulah saya pikir apakah Joko Widodo sebagai suatu leader yang memang bisa dipertanggungjawabkan, menurut saya masih perlu diskusi. Karena masa pemerintahan beliau korupsi, terjadilah mega korupsi dugaan yang terjadi di Pertamina, yang dibentuknya saja pun terjadi korupsi pula. Dia pula yang mengangkat ketua BGN tersebut. Terjadi itu. Nah, kemudian adalah bahwa kunjungannya ke sana sekaligus sebagai suatu penerima perlu Joko Widodo mengklarifikasi. Saya kira nggak ada salahnya, kan wacana di ruang publik begitu rame. Seharusnya Joko Widodo mengatakan bahwa saya datang ke sana khusus menerima gelar adat ini karena sangat saya hormati. Atau saya datang ke sana bagian dari tugas-tugas saya, kunjungan saya. Lalu Joko Widodo harus menjelaskan mana yang utama, penerimaan gelar adat atau katakanlah safari politik. Nah itu yang harus dijelaskan. Kalau saya berpendapat bahwa karena gelar adat sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang ideal, sesuatu yang sangat mulia, harusnya kedatangannya khusus untuk itu. Tidak bagian daripada tugas-tugas lainnya. Sehingga gelar pemberian itu sesuatu yang sangat terhormat, karena datang terhormat juga, karena khusus untuk itu. Simbol nonverbal, Bang. Bahwa ketika kita diundang orang, khusus datang untuk diundang itu, beda. Kalau kita datang, yang mengundang itu kebetulan ada acara kita pada waktu yang sama. Nilainya berkurang itu. Jadi kalau kita diundang, datang khusus untuk undangan itu, nah itu jauh maknanya dibanding datang karena memang kebetulan ada tugas ke sana. Jadi oleh karena itu saya kira tidak ada salahnya Joko Widodo mengklarifikasi lah. Saya datang ke sana khusus untuk menerima gelar adat ini. Wah bagus sekali gitu ya. Jadi oleh karena itulah kalau soal pemberian adat itu kan kewenangan daripada komunitas masyarakat tertentu ya. Itu kewenangan mereka, karena menurut saya mereka sudah melakukan pengkajian dengan baik, dengan dari berbagai aspek. Tapi dari aspek penerima juga harus juga melakukan suatu sinkronisasi atau inline, yaitu yang saling menghargai, yaitu datang khusus untuk acara tersebut. Jauh lebih baik itu sebagai simbol nonverbal dibanding dengan memang ada tugas
atau ada kegiatan di sana sehingga dirancang berbarengan dua-duanya, itu beda maknanya secara komunikasi. Demikian. Baik, Bang, kalau sekarang ini apakah masih berguna, Bang, penggunaan simbol-simbol budaya untuk apa namanya sebagai instrumen untuk membangun atau memperkuat legitimasi politik di mata masyarakat? Apalagi kita ngelihat ini safari politik pertamanya Pak Jokowi, ya setelah dia kemarin apa namanya klaim hanya ingin menjadi rakyat biasa pulang kampung gitu ya. Nah, mengapa bagi dia sangat penting gelar eh, apa namanya raja ini? Dan kalau kita simak nih Bang ya, namanya tuh Baginda Pemuka Bangsa. Ini kesannya kayak Pak Jokowi ini masih butuh validasi Bang, butuh apa namanya pengakuan gitu. Menurut Abang bagaimana, Bang? Baik, sangat tergantung begitu ya dinamika ke depan wacana publik. Apakah ini dinilai masyarakat positif atau tidak produktif, karena masyarakat bebas mempersepsikan. Tapi saya berpendapat bahwa gelar-gelar semacam itu saya kira sudah sangat banyak diterima siapapun presiden kita gitu ya. Saya kira bisa terjadi itu. Apakah itu akan menimbulkan persepsi positif dari masyarakat sangat tergantung kepada perilaku seseorang yang menerima gelar itu sebelum menerima dan sesudah menerima. Begitu ya. Saya tergantung. Jadi publik bisa menilai, wah, gelar adat ini akan memberikan dampak positif terhadap Pak Joko Widodo karena begini-begini gitu ya. Atau bisa saja orang mempersepsikan bahwa, wah, kok dapat gelar adat ya di tengah misalnya, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga perilaku ke depan. Oleh karena itu adalah harus sangat hati-hati. Ketika orang menerima, yang paling utama itu menerima. Kalau orang yang memberi itu, saya kira wajar mereka menawarkan gelar adat kepada seseorang sesuai dengan kriteria mereka. Tetapi yang menerima harus juga sangat hati-hati, tidak sembarangan. Kenapa? Bahwa perilaku saya, andai kala saya menerima itu, saya harus kontrol perilaku saya ke depan kan. Andaikanlah saya yang menerima dari suatu komunitas adat tertentu di suatu tempat tertentu, misalnya. Atau gelar adat Batak saja pun, walaupun saya suku Batak, saya sangat hati-hati untuk menerima itu. Atau boleh jadi cenderung saya tolak. Kenapa? Karena perilaku saya ke depan apakah saya sudah pantas? Contoh, role model yang harus ditiru. Karena tokoh adat itu adalah orang yang dihormati, orang yang ditiru, orang yang disegani, orang yang sebagai tokoh yang memberi nasihat. Jadi oleh karena itu, saya pikir kalau misalnya ini salah satu uji coba. Kalau Joko Widodo hadir nanti di persidangan dan dia meminta siaran langsung, maka pemberian gelar itu akan berdampak positif terhadap Joko Widodo. Tetapi ketika dia sidang melalui Zoom nanti, karena seorang terima tokoh adat itu kan satria orangnya, berani benar, berani menghadapi publik apapun risikonya, kan begitu. Nah, kita lihat saja. Jadi kalau alasan misalnya nanti sakit, saya kira kurang bisa diterima, karena safari aja bisa kok ke beberapa daerah. Jadi untuk itulah sangat tergantung publik untuk mempersepsikan. Sangat tergantung, depend on pada perilaku sebelumnya, sebelum menerima, dan perilaku setelah menerima. Perilaku yang terdekat sekarang sidang dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang Joko Widodo laporkan. Kita lihat saja, karena menurut saya sangat wajar, karena Pak Joko Widodo yang mengajukan, ya mengajukan ke pengadilan proses hukum, ya hadir dong. Nah, kalau dia hadir, saya kira dia pemimpin yang inline dengan penerimaan gelar adat, karena gelar adat adalah orang yang satria. Demikian. Nah, kalau kita melihat kan respon masyarakat kan sebenarnya ya seperti yang Abang sampaikan, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, ada yang apresiasi gitu ya, bahkan yang skeptis gitu ya, karena melihat kok apa namanya penganugerahan gelar acara adat yang kebudayaan itu yang sangat sakral itu malah diseret-seret masuk ke dalam titik pencitraan politik. Nah, kalau menurut Abang dengan apa namanya membaca
cara-cara Pak Jokowi ini yang secara simbolik pakai gelar-gelar seperti itu, dan juga itu kan baru-baru ini juga diikuti oleh anaknya Gibran gitu ya, yang waktu kalau tidak salah ke Maluku ya dapat gelar juga gitu. Nah, mengapa bagi Pak Jokowi atau kita bilang dinastinya gelar itu menjadi sangat penting, Bang? Apa Bang ada bacaan tertentu nggak, Bang? Baik, saya pikir sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, memang bisa saja ada orang yang menawarkan itu, gitu ya, berdasarkan pengkajian dari suatu komunitas atau adat tertentu secara mendalam. Tetapi di sisi lain, orang yang menerima harus juga sangat hati-hati untuk menerima. Kenapa saya mengatakan begitu? Itu akan menjadi beban moral lo untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Sehingga nanti ketika ucapannya, perilakunya, dan lain-lain sebagainya tidak menjadi teladan bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang memberikan adat itu atau gelar adat itu, kan menjadi bumerang bagi seseorang tersebut. Saya terus terang mengatakan bahwa penerimaan gelar adat oleh Joko Widodo dari berbagai daerah, terus terang, kalau dia resapi lebih mendalam, itu harus direnungkan secara mendalam dan dilakukan secara baik, dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itulah kita lihat langkah-langkah perilaku ucapannya ke depan. Kalau memang dia satria dan mencerminkan suatu pemimpin yang diinginkan oleh suatu masyarakat yang bergelar adat itu, saya pikir akan baik. Tetapi ketika melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, ini menjadi masalah. Karena menurut saya, kalau kita bicara politik, orang yang menerima gelar adat dari aspek politik, mereka adalah orang-orang negarawan, bukan politik pragmatis. Begitu ya. Jadi kalau politik pragmatis yang dilakukan oleh seseorang tertentu, menurut saya tidak layak menerima gelar adat. Tapi ketika dia politik negarawan, sebagai negarawan, ya sangat wajar dia menerima gelar adat tersebut. Saya kasih contoh sebagai politik negarawan. Politik negarawan ketika dia menjadi, katakanlah, tidak menjabat jadi presiden, tidak lagi melakukan politik pragmatis kecuali dia ketua umum partai. Iya kan? Kalau ketua umum partai, ya menjadi tanggung jawab partai. Tapi kalau dia bukan ketua umum partai, tetapi masih melakukan politik pragmatis, ya saya kira apakah wajar? Ini menjadi pertanyaan kritikal kita. Menerima gelar adat kehormatan dari suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, bahwa kita lihat apakah Joko Widodo sebagai negarawan untuk menguji paling dekat ini, saya kira besok ya, tanggal 2 mulai sidangnya ya, besok ya. Kita lihat hadir nggak dia, dan seterusnya setiap sidang. Kalau tidak hadir, kecuali sakit keras ya, kita doakan beliau sehat-sehat. Kecuali sakit keras dirawat di rumah sakit, wajarlah hadir atau via Zoom. Gitu. Tapi kalau sehat, saya kira harus hadir, karena berkunjung saja pun bisa. Masa pengadilan yang mengadili tentang pelanggaran hukum atau menegakkan keadilan tidak dihadiri, untuk Safari mana sekarang? Kalau kita timbang-timbang untuk kepentingan bangsa dan negara, mana lebih penting menghadiri sidang yang mempersoalkan apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak, apakah ada keadilan atau tidak, dibanding safari politik. Kita harus utamakan pengadilan dengan alasan apapun. Jadi oleh karena itu, supaya penerimaan adat ini, gelar adat ini inline, gelar adat dari berbagai komunitas sebelumnya juga dan termasuk yang terbaru, supaya inline, kita lihat, kita uji, hadirkah dia setiap saat, setiap proses pengadilan berlangsung, dan bersedia menjawab semua pertanyaan ketika sudah selesai sidang dari wartawan yang hadir. Demikian. Baik Bang, dan kalau kita melihat kan sebenarnya memang apa namanya pemberian gelar ini ada juga sebenarnya dia akan berkunjung ke masyarakat adat lain gitu ya. Namun ini menariknya di Lampung Timur itu mereka ya tidak mau dicampuri oleh agenda politik gitu. Jadi bahkan mereka bilang pas kirapnya atau paradenya itu ya tunggu selesai dulu baru Jokowi datang. Nah,
Kalau ini kan kita bisa melihat ya Bang, bahwa ternyata di Lampung pun tidak semuanya itu yang pro dengan Pak Jokowi, bahkan juga ada demo juga ya ketika Pak Jokowi datang ke sana. Nah, kalau Abang melihat sendiri, bagaimana sebenarnya dinamika ini, melihat masyarakat sekarang ini yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi apa namanya ditipu dengan simbol-simbol, tapi itu masih aja terus dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya gitu. Bagaimana menurut? Baik. Jadi seperti yang Abang katakan ada pro dan kontra gitu ya. Kalau menurut saya, kalau ada pro dan kontra pemberian gelar adat, sebaiknya gelar adat itu jangan diterima dulu, ditunda dulu lah. Gitu ya. Namanya juga pro dan kontra di suatu masyarakat. Padahal penerimaan gelar adat kan harus full gitu ya. Karena terlepas unsur politiknya loh Bang. Gitu kan? Terlepas dari unsur politiknya. Jadi kalau misalnya ada pro kontra, apalagi dengan dari komunitas yang di daerah itu juga, sejatinya nggak ada salahnya ditunda. Pemberian itu masih ada waktu esok gitu ya. Lalu kemudian bahwa saya kira inline dengan saya katakan tadi bahwa ada seperti abang katakan tadi bahwa perade-perade harus dipisahkan. Maka saya katakan lebih pemisahnya itu harus jelas. Datang ke sana untuk menerima gelar adat itu, baru balik lagi ke Solo, baru bikin agenda politik lagi. Karena menurut saya bahwa agenda pemberian gelar adat itu sangat sakral loh Bang. Sementara politik itu di Indonesia, politik itu kan lebih cenderung pragmatis. Saya melihat Joko Widodo masih menerapkan politik pragmatis, belum negarawan, sederhana untuk melihatnya. Apakah Joko Widodo protes terhadap Mahkamah Konstitusi yang membuat umur itu kan? Dia harus bilang sebagai kepala negara, Hakim Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika, maka anakku kutarik tidak menjadi calon wakil presiden. Wah, baru negarawan. Ini kan dibiarkan. Artinya sudah melanggar etika loh, gitu ya. Sekalipun sudah harusnya ditarik, mundur kau. Masa kau maju karena melanggar etika? Nggak bagus lah. Nah, harusnya begitu. Lalu kemudian kita melihat bahwa Joko Widodo di dalam kasus katakanlah yang diadukannya tentang ijazah palsu, sampai sekarang kan tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang negarawan sebagai orang yang menerima gelar suku atau raja atau apapun dari beberapa daerah, apalagi tidak hanya satu, harus satria dong, ini ijazahku bos. Harus begitu. Sampai sekarang belum ditunjukkan. Memang dia jawab secara normatif. Siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan di satu sisi. Tapi di sisi lain, bukankah seorang pemimpin melampaui daripada daripada logika? Misalnya, memang bisa saja secara normatif siapa yang mempersoalkan dia membuktikan. Tapi bisa enggak seorang pemimpin tidak usah kau buktikan, kutunjukkan ijazahku. Ini ijazahku. Kan ini satria kan? Nggak usah lah kutuntut kau. Ku maafkan kau nakku. Misalnya dibilang sama Roy Suryo. Ini ijazah asliku. Jadi nggak usah kutuntut kau yang membuktikan. Nah, kalau misalnya siapa yang mendalilkan dia membuktikan, berarti Joko Widodo adalah orang yang belum menjadi negarawan. Belum menjadi negarawan. Dia masih seorang yang senang berdialektika debatable, yang sifatnya katakanlah pro dan kontra. Karena pro dan kontra tentang ijazah itu akan berhenti, paling tidak akan suhunya akan berkurang kalau ditunjukkan ijazah. Sampai sekarang kan nggak ditunjukkan. Jadi oleh karena itulah maka publik akan bertanya-tanya tentang kepemimpinan atau leadership yang dimiliki Joko Widodo. Oleh karena itulah jangan sembaranganlah orang menerima gelar adat itu, kaji secara mendalam, karena introspeksi bagi diri kita suatu hal yang baik. Apakah layak saya menjadi, misalnya gini, majelis, kalau saya sebagai seorang Kristen ya, misalnya ditanya, apakah ditawarkan dulu saya menjadi sintua, majelis tahu kan, sintua. Saya agak, sampai sekarang nggak berani saya menerima posisi itu. Karena menurut saya, majelis itu orang yang sangat dihormati, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kira-kira begitulah analogi ketika orang menerima gelar adat. Sudahkah selesai dengan dirinya?
Nah, kita lihat saja ke depan. Untuk itu menjadi beban bagi Joko Widodo untuk menjadi sosok yang sesuai, sosok yang ideal sesuai dengan kelompok masyarakat yang memberikan gelar adat tersebut. Demikian. Baik Bang, sebagai penutup Bang, kalau kita melihat sekarang ini kan Jokowi dan juga istilahnya kita bilang dinastinya gitu ya, masih mengandalkan politik simbolisasi, politik non verbal gitu ya, pencitraan politik untuk apa namanya mempengaruhi masyarakat gitu ya, untuk meningkatkan elektabilitas dirinya bahkan juga elektabilitas partai anaknya. Nah, menurut Abang sendiri kalau melihat yang tadi Abang sampaikan dari awal tadi sampai sekarang, masih ampuh nggak itu digunakan oleh Pak Jokowi dan dinastinya ya pada saat ini ketika melihat karakternya Pak Jokowi itu nggak sesuai, tapi menurut Abang masih ampuh dan berefek elektoral nggak Bang? Ini sebagai Baik, penutupan. baik. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Ya, ini menukik ini pertanyaan. Kalau saya berpendapat, memang di dalam suatu komunikasi politik memainkan verbal dan nonverbal, gitu ya. Politik simbol sebagai nonverbal. Tetapi masyarakat jangan lupa, mereka kritikal loh, mereka punya pikiran loh, mereka bisa menilai loh. Jadi tidak sekedar serta-merta itu ditelan, karena masyarakat melihat dia seseorang itu atau Joko Widodo melakukan politik simbol yang boleh jadi idealis, ideal, tapi perilakunya ideal enggak? Kebijakannya ideal enggak? Programnya ideal enggak? Salah satu programnya yang dia buat adalah MBG, korupsi itu, gitu kan? Orang kan melihat. Jadi politik simbol verbal dan non verbal akan kuat pengaruhnya ketika itu sinkron dengan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan. Tapi ketika itu kontradiktif, justru masyarakat menilai, ah kau ini pencitraan, kan begitu. Jadi oleh karena itulah, maka biarlah publik yang menilai tentang politik simbol yang dimainkan Joko Widodo, apakah inline dengan kenyataan di lapangan. Salah satu bukti bahwa konstitusi kita berubah kan untuk menjadi calon wakil presiden kan luar biasa. Satu bukti lagi, kan muncul wacana yang dikatakan anak haram konstitusi kan, muncul itu wacana itu dan lain dan lain dan lain sebagainya. Kalau kita amati di sosial media tentang kita bandingkan misalnya tiga pemimpin, Joko Widodo, SBY, Megawati misalnya, ketika mereka berakhir masa jabatannya, yang lebih banyak dikritisasi, yang menimbulkan suatu persepsi yang tidak baik, Joko Widodo loh. Cek, SBY, Megawati relatif mereka menyelesaikan dengan finishing well, gitu ya. Tetapi Joko Widodo begitu selesai, muncul semua persoalan. Salah satu adalah ijazah, dugaan ijazah palsu. Banyak kejadian-kejadian. Maka seorang pemimpin harus finishing well. Bisa salah satu finishing well lagi yang baik siapa? Habibie. Finishing well. Itu akan membawa citra positif bagi keluarganya ke depan. Tapi bagi orang yang selesai masa jabatannya, apalagi belum selesai pada dirinya, lihat saja wacana publik. Saya kira sudah banyak yang muncul. Nah, ini suatu contoh. Jadi kita para pemimpin itu harus bijaklah, harus finishing well. Jangan memunculkan konsep-konsep diksi-diksi tertentu yang kurang produktif. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan, diperlukan berjiwa besar, diperlukan seseorang yang sudah selesai jabatannya, kecuali memegang jabatan ketua umum, dia harus menjadi guru bangsa. Bisa saja memimpin partai tertentu, tapi dia memimpin partai itu sebagai tokoh kebebasan berpendapat, keberanian, dan lain-lain sebagainya. Jangan menjadi suatu politik simbol yang dimanfaatkan sedemikian rupa demi politik elektoral, demi satu partai tertentu. Misalnya kita melihat Joko Widodo
kan bukan ketua umum partai PSI, tapi dia akan mati-matian memperjuangkan PSI. Kok nggak mati-matian memperjuangkan rakyat yang menderita? Masa untuk partai dia mati-matian, padahal rakyat kita sekarang udah naik harga dan lain-lain sebagainya. Mati-matian dong, dia harus ngomong, saya akan mati-matian memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Karena uang Pak Jokowi dulu udah banyak loh dari tabungannya selama 10 tahun presiden kan. Coba hitung-hitung dulu berapa kekayaannya. Nah, oleh karena itu saya sudah bilang di berbagai media, di tengah permasalahan ekonomi masyarakat atau rakyat terhimpit, alangkah baiknya Joko Widodo datang ke sana tidak sekedar safari berpidato, narasi, katakanlah menyampaikan pandangan atau retoris, tetapi bawalah solusi. Salah satu, bawalah tabungannya ke sana, ke masyarakat, karena menurut saya 10 tahun Joko Widodo jadi presiden, tabungannya sudah sangat banyak sekali. Serahkan dong kepada rakyat itu supaya rakyat bisa memenuhi kebutuhannya di tengah permasalahan harga-harga sembako sudah mulai merangkak naik. Demikian. Baik, terima kasih Bang untuk diskusi yang menarik Makasih minggu Bang ini. Bu. Ya, kita akan lanjut lagi minggu depan. Minggu depan masih di Papua berarti ya Bang ya? 2 minggu lagi ya Bang Bu. Ya, 2 minggu lagi. Ya, sehat-sehat Bang. Sampai jumpa lagi nanti kita Terima minggu kasih Bang depan Bu. via Zoom dengan topik-topik yang tentu saja lebih menarik dan dengan bahasan yang tetap sangat mendalam. Terima kasih Bang Bang Makasih ya Bang Emrus. Bu. Makasih, Ya, makasih, makasih. salam sama keluarga Salam Bang. dari Papua. DM Russo membedah komunikasi politik dengan nalar, bukan sekedar opini. Terima kasih telah bersama DM Russo. Semoga diskusi hari ini menambah wawasan dan mempertajam cara kita membaca realitas komunikasi politik lebih kritis, jernih, dan tidak mudah terjebak dalam konstruksi komunikasi politik yang menyesatkan. Saya Dr. Emrus Sihombing pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. DM Russo membaca yang tak terucap, memahami yang tersembunyi.